Pertanyaan dari Pak Gilang terkait tema penggunaan media sosial. Kita tahu media sosial sekarang sudah masif ya, kita semua kalangan kalian dan Gen Z, siapa sih yang pakai media sosial gitu kan, semua bisa pakai. Media sosial kita tahu punya dua mata pisau yang jika kita gunakan secara bijak itu akan menjadi peluang bagi kita untuk berkembang, tapi kalau kita gunakan dengan salah itu bisa menjadi bumerang buat kita. Pertanyaannya yang pertama, untuk negatifnya dari media sosial, bagaimana cara saudara-saudari dalam menangani cyberbullying yang dilakukan oleh mungkin rekan-rekan kalian atau kakak kelas atau adik kelas kalian di SMK Darul Luhur dengan menggunakan sosial media? Contoh misalkan. Terima kasih. Guru kayak usaha pasal 3 untuk diboleh. Baik, terima kasih untuk Pak Gilang telah memberikan pertanyaan. Saya Syeda Kaista dari Paslon 3 izin menjawab. Cara menangani cyberbullying yang dilakukan saudara-saudari di SMK Darul Luhur menggunakan proses. Yang pertama, kami akan menghubungi itu secara personal. Alasan apa yang dia lakukan sehingga dia membuka postingan tersebut. Yang kedua, kami akan berdiskusi dan meminta bantuan dari para dewan guru untuk tindakan apa yang seharusnya kami lakukan untuk tindakan-tindakan cyberbullying ini. Apakah ini harus ditindaklanjuti secara lebih lanjut dengan cara memanggil orang tua atau meminta siswa-siswi yang terlibat tersebut menghapus postingan mereka di sosmed. Sekian, terima kasih. Cukup. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan untuk paslon 1 menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kita bisa memanggil para siswa tersebut untuk kita ajak bicara, lalu bisa juga kita mengedukasinya dengan cara memberitahu bahwa terdapat etika digital pada saat kita menggunakan media sosial sehingga tidak terjadi yang namanya cyberbullying. Etika digital itu sangat penting digunakan agar menghindari terjadinya cyberbullying. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk paslon 2, silakan menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Untuk menanggapi cyberbullying secara internal atau yang dalam arti dalam anggota tim kita nantinya, kami akan membuat diskusi secara personal mengapa ia melakukan cyberbullying tersebut. Nantinya akan kita diskusikan secara bersama-sama apa jalan keluar dari masalah tersebut. Untuk secara eksternal, nantinya kami akan membuat edukasi ataupun kampanye anti cyberbullying, dan juga kami akan koordinasi dengan pihak sekolah bagaimana untuk menghadapi hal tersebut dan solusi yang tepat untuk mengurangi cyberbullying yang ada di sini. Terima kasih. Baik, waktu masih tersisa, terima kasih. Ingin mengingatkan kembali untuk para audiens untuk memperhatikan acara debat ini. Baik, kita lanjutkan. Untuk subsesi yang pertama sudah selesai, kita akan lanjutkan ke subsesi yang kedua, di mana para calon tos akan menjawab pertanyaan. Dimulai dari paslon ketiga, calon tos ketiga, dipersilakan untuk memilih nomor 1 sampai 10. Saya akan memilih amplop nomor 7. Baik, ini pertanyaan. Jika ada tren sosial media baru seperti tren membuat video atau foto tertentu atau menggunakan
platform sosial media yang lain, bagaimanakah Anda akan menanggapi tren tersebut? Apakah tren tersebut akan Anda ikuti? Mengapa atau mengapa tidak? Jika ya, bagaimanakah Anda ikuti? Waktu Anda untuk menjawab 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Cara saya menanggapi tren video menggunakan medsos, yang pertama saya akan melihat apakah tren tersebut membawa dampak positif bagi siswa dan siswi di SMK Sradha Budi Luhur. Apakah tren tersebut membawa dampak positif dan edukatif? Jika tidak, mohon maaf, tidak akan saya jalankan karena konten-konten tersebut yang mengandung dampak negatif juga bisa mempengaruhi siswa dan siswi dalam cara berperilaku. Yang kedua, jika kalau tren video itu mempunyai dampak positif, akan kami buat dan akan kami membuat konten itu secara edukatif yang bisa mengedukasi para siswa dan siswi SMK Sradha Budi Luhur, yang dimana kami akan membuat video itu dan mengunggahnya di sosmed seperti di IG SMK Sradha Budi Luhur. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Waktu masih berjalan, apa yang dilakukan? Baik. Sekarang kita beri kesempatan untuk membuat Ini untuk orang negatif, anggota kita itu melakukan atau memposting konten yang negatif, itu akan melihat atau menyaring seperti itu. Terus juga fenomena FOMO, atau yang artinya takut ketinggalan sesuatu, yang dimana itu pasti udah banyak banget di kalangan kita pastinya. sudah selesai, terima kasih. Sekarang kita berikan waktu untuk paslon 1 menanggapi pertanyaan dari paslon 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, menurut hasil analisis saya, bagaimana cara menangani itu adalah mungkin bagi hal-hal yang positif mungkin dapat diterapkan ke para siswa-siswi, namun hal negatif tersebut justru tidak harus dilakukan karena akan membawa dampak yang negatif, terutama bagi karakter atau attitude para siswa-siswi. Lalu untuk menanganinya juga bisa dapat langsung ditindak lanjut. Baik, terima kasih. Apakah ini sekarang baik, kita lanjutkan. Untuk paslon 2 dipersilakan memilih nomor 1 sampai 10. Saya akan memilih nomor 5. Untuk amplop nomor 5 berisi pertanyaan, bagaimana cara Anda memajukan SMK Sradha Budi Luhur di era maraknya penggunaan media sosial? Waktu Anda untuk menjawab 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke. Saya akan memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin. Jadi pertama saya akan melihat apakah konten tersebut positif dan bermanfaat dan tidak mengganggu privasi orang lain. Kemudian nanti akan diposting sehingga itu bisa membantu mempromosikan sekolah juga, mempromosikan OSIS juga, untuk melakukan berbagai kampanye-kampanye seperti anti cyberbullying dan sebagainya. Baik, aku masih ada apa yang dilanjutkan? Cukup. Paslon 1 menanggapi jawaban dari paslon 2.
Ya, jadi untuk mempromosikan sekolah dengan adanya media sosial, market pengguna media sosial saat ini dapat kita lakukan dengan cara membuat konten-konten kreatif atau seperti mewawancarai murid-murid yang berprestasi, sehingga itu bisa membawa nama sekolah lebih baik lagi dan menjadikan SMK Serdadu Budi Luhur lebih unggul ke depannya. Sudah. Sekarang dengan kesempatan untuk paslon 3 menanggapi jawaban dari paslon 2. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya setuju kalau misalkan cara kita mempromosikan SMK Serdadu Budi Luhur ini kepada siswa dan siswi yang ada di CK ini dengan cara mempromosikannya lewat media sosial dengan memberikan konten-konten edukatif. Cuma selain konten-konten edukatif, mungkin saran juga kita bisa membuat atau menampilkan video apa sih kegiatan di SMK Serdadu Budi Luhur itu seperti apa, atau kegiatan-kegiatan di SMK Serdadu Budi Luhur ini seperti ini loh, dan juga bukan cuma menguploadnya di Instagram atau dimanapun. Kita juga bisa mengupload kegiatan-kegiatan tersebut di website IG SMK Serdadu Budi Luhur dan YouTube. Sekian. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah